Kita butuh haroti, kita butuh haroti. Kita punya kalau sinau nih khatam, kita pun yang normal, kita butuh haroti langsung kalau Allah Taala wa anzalna minas samaa'a. Ngono masalah itu busak kan busak itu. Mau nganggur no. Mana kita mana udah kasih eskal ngono. Ini kita punya nanti kalau sinau ini nanti kalau takhir ini, nanti kalau takhir terus kebenaran naskah waras. Langsung mulai bawa ya. Kalau Allah Taala wa anzalna minas samaa'i ma'an. Kalau makna nih, wa anzalna nurana ing sur minas samaa'i sang banyu ma'an ing air. Qahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wazan fa'ul maknane lil mubalaghah atau lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafurun akeh nyepurane, syakir nyukuri, nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena tahuron artinya bolak-balik iso nyuceni dari bekas wudu iso nyuceni meneh bekas wudu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu gimana alat. Jadi sahur 5 yuta saharubihi. Sehingga beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu. Maka air ini menjadi mustakmal, tidak diboleh dipakai wudu lagi. Atau misalnya saya menghilangkan najis, berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir lama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Kayak ghafuron, Allah berkali-kali memaafkan. Istaratu den saratna wirafil hadasi karena ngilangi hadas wanat silan najis. Apa maun banyu mutlakun kang mutlak. Bahwa ta'al maun mutlak mawar karya kok ingkang tumibu ali ngatasé mapu ismu ma'en kang kecelok banyu bila qaidin lan tanpa qaid. Fal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah mustaghnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faron lan bagine zafaron. Taghayyuran kan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaq ismil ma'i ing kecelok jenenge banyu. Iku wairu tahur niku ora iso nyucen. Sale banyu kopi orang kan sepakat darane iki banyu kopi, banyu teh atau banyu kuah itu berarti taghayyuran yang menawa itlaq ismil ma'. Tapi nek banyu sing enggak berstatus kan jadi jenenge banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah itu wairu tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Wala durulan ora bahaya apa taghayyur rubah ayam lau kang ora iso nyegah apa taghayyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes switik sampai rupanya tetap putih tidak kekuning-kuningan, wong tetap darani banyu ora banyu. Nah, itu jenenge apa taghayyur sing lamnya anaul isma. Wala mutaghayyiran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi. Misale wati ini nan sebab kena lemah, wati khlabin dan maca tukhlab. Iki kuna maknane ganggeng ini belum napa. Sing ireng sing ijo-ijo tu gene napa? Kali numut. Wa amalan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalem nggon tempate banyu wa mamarihi lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang, ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang. Tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini jenenge apa? Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan belirang kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus airnya akhirnya berbau belirang. Itu enggak apa-apa. Itu jenis termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa amrihi. Wa kada wa taghayyur la yamna'ul isma mutaghayyirun te banyu sing rubah bimujawirin lan barang sing nanggani. Tidak campur betul mau nanggani. Kaudin bodine rubah mergo kena kayu wangi, badunen lan kena minyak.
Au bituro bintok lan lemah turiha kang den ceblok napa turab ing dalam lemah fil azhari ing dalam kaul azhar. Misalnya banyu bersih buka lemah terus budek akhirnya budek. Tapi budeknya mergobek lemah itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur dan itu enggak masalah. Sesuai krohulan dan mukrono al musamma banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malulan banyu kang wis kadung dienggo fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrahu lan den makrono pa musamasu banyu sing dikenakno srengenge titik nggih mun iku titik napa titik musta'naf lagi istinaf lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal wal musta'malu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalem thahara sing isih berstatus fardhu. Basuhan pertama kan berstatus fardhu. Enak basuhan wudhu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunat. Yang dikatakan mustamal fi fardhi thaharah ila didawono wa nafsiha lan sunnate thaharah. Iku ghairu tahurin iku ora nyucani. Ghairu tahurin ora iso nyucano meneh. Ketika mana ana wong junub mandi. Gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar. Nah, gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau gebiran kedua, ketiga kan sudah sunat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mustamal. Yang mengatakan mustamal justru kila, berarti tidak sahih. Yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustamal, tapi yang menjadi mustamal adalah basuhan wajib. Berarti bekas wudhu basuhan pertama, bekas mandi ya basuhan pertama. Sekila warna fliha tapi itu ibu boleh tahu dan orang jano fil jadid. Fa'in jamaah mengkelamun ngumpulna sapa wong kulata ini ing rong kula fatahurun mongko nyucakno fil asah. Walatan jusulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakoti najis sebab kena najis. Fa'in bayarahu mongko lamun iso ngubah najis ing mak fanajis mongko dadi najis. Mun titik. Fa'in zalam mongko lamun ilang kota kayuruhu rubai banyu mulai ilang binafsi lan awak dhewe ne mak au bima en utawa lan banyu tubuh kang nyuceni. Au bimis ken utawa kelawan misik wa za'faron dan za'faron. Fala mongko ora wa kadalan iku mungkene turabun te rubah kelawan lemah wa ya turabun utawi rubah kelawan lemah. Wah, kitabmu ana kalau ora curiga kitabmu gak meyakinkan. Waktu turabun atau sama wakufun. Keliru sebenarnya wajah sun. Kita tuh sesat tenan. Ono khof barang khof maknane sepatu, no? Sembrono tenan. Jason kan sebenarnya. Yo, ono sing ngajak jason to? Iya. Seramu tuh beda. Ya, jason, no? Jason niku kados niku. Sing nembak gampang. Gak semua keliru, bang. Orang kok mungkin keliru, jelas keliru. Orang kok barang kok mana ada sepatu. Baru tua pakai sepatu nembai. Mana. Bil adari dalam kaul adhar. Wadu nahuma. Mana sih nahu cara kalau barokah. Kalau baik kita benar teh khatam. Mana kalau nahu. Kita menghaju talibin beda. Sering khatam terus sering kalau sinau. Mulai anak kitab salah ngerti. Orang kok. Aja nek kula serasi naumen kok tapi kok dadi aneh gitu. Wadu nahuma lan sak ngisore kulaten yang jisu dadi najis apa mak bil mulakoti sebab ketemu najis. Fa in fala wa huma mung kalamun temu apa mak huma ing kulaten bimain kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di najis fatahurun moko nyucak. Falau kufira lan mongko lamun den akehno apa mak biira ditahurin kan nambahi banyu sing nyucakno. Falam yabluh mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulat dan lam yat mongko ora suci apa mak wakila tahirun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi kalau ditambahkan tahur jadi dua kulah yang najis terus ditambahi lagi dengan air yang banyak misalnya dari Bogor dari Bandung kemudian air yang banyak ini sempat mentahurkan itu menjadi mutahhir terus wa in qalla badu
ditafriki. Yang menjadi tidak tohur kan ditambahi tohur, kemudian falam yablugh huma itu lam yabdu. Iku wae wakila tohir lah tohir tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Lumayan kan status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah apa? Nyaman. Karena kalau Jakarta itu supaya buat sapi yang mlebu rono macam-macam najis mlebu rono, tapi air tohur dari Bogor juga masuk. Lah yang tohur yang dari Bogor itu semoga masuk usiro bi irodi tohurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Nah, itu nanti menjadi tohir mutoh. Wa istasnaran dijabak napa metatun apa batang latar kang ana darah mujud lan gede metasa ilun kami. Pala tunajis mung ora iso najis napa maitah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi berarti ini dok. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene ikilah lalu ada mutanjis fi qaulin ing dalam siji kaul. Yaitu wa kadza fi qaulin wa kadza lan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalam siji pendapat najsun te najis layu diku kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adharul itu. Terus kadang Imam Nawawi ya intikal tentang Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu dikuhu torfun orang iso didelok meripat. Jadi misalnya kayak koyok nguyah, kue nguyah itu nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyah. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing nguyah itu udah kare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair, umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kue nguyah ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyah. Lah cipratan uyah ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata, misalnya sak pojok edom. Itu nanti kalau enggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing layu drikuhu torfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenan. Hukum itu apa? Teman jawab saja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi? Yang terjadi. Yakin? Apa yang kita lihat? Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah ini misalnya kita melakukan moro pandangan pasti kena najis kan banyak telur banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarong pasti najis. Tapi kalau enggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Ya mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa itu ya desa. Jadi orang sing darani hilal ini sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi beristima. Jadi ibaratnya ngene ufuk misalnya ngene. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan, tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya Pak? Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Nah, kalau sudah konjungsi sudah istimewa.
Maka pertanyaannya, hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi? Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'in ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Beruya NU hisab Muhammadiyah. Terus repot. Dalam Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Yang itu khilaf itu mulai dulu. Ya sekarang gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Wah piring munjung sak piring munjung dipangan Ali. Pewarek sak puluhan terus dipangan salam. Sing entekno sapa cek tak. Salam. Tapi cara wong mantel nuruti mantel. Beda hukum. Ya misalnya aku ngekeli sego munjungi pangan kowe mek salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan salam ben memenuhi syarat salam keduman. Sing entekno iso. Salam. Bukan dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekei, ya tepuk salam kok kayak mau sidik. Tak kon ngan, mbek salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekei nyalano Ali. Tapi cara matematika salam mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek, kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Oke, darah ini abad 21 atau abad 20? Ya 21. Karena meskipun baru 1 bulan Januari, tetap bagian dari miliknya 21. Oh, kali malah ya. 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21. Meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaannya hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa? Melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madzhabnya Imam Subki. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Yang ru'yat bil fi'li tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu enggak mau tahu warza, enggak mau tahu itu apa yang Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu, atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku nyeksen itu. Terus kula nate tamu 2006 itu wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan itu mengurip karo iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Kok Januari tak kira. Januari tanggal 1. Dadi nak tak kok wong jowo enak, Gus sanam ta hetan 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. 2006 itu Januari. Dadi anake mlayu, wong 12 wulan. Pak begitu. Nah, tamune ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake wis mlayu. Lu kesana 2006 orang lagi. Desember akhir. Nah makanya menurut saya, nanti kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail. Ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Nah, ya, misalnya lahir 2006. Terus misalnya lahirnya tanggal 6 Januari 6 Desember. Terus saiki tanggal 2 Januari. Anakku lagi umur biro 24 ditambah 2 26 hari. Wong liya enak wae. Lahirnya tahun piro? 2006. Ora wis setahun berapa? Nah. Lho iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong jopo darani setahun. Mergo lahir 26 saiki 2007. Sing dene 2006 tenan Januari pelayan anak. Nah, misalnya hilal seperti itu, makanya pertanyaannya hukum pakai tahun itu bahaya.
Karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali. Saya pernah ditanya, Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Wah, tolong dino. Wong goblok. Mereka terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni, wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak tolong dino. Mereka kabudut Senin, dimakamkan Rebu. Mereka Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail. Apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau hitung 36 jam. Dia cuma nih tolong dino 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya Rebu jam 11 malam. Berarti malam Rebu hitungnya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, kemana? Jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam. Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam. 12. Berarti 12 sama 24. Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tuwfiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus do ceroboh. Akeh iki top tumbino rapopo ke Nabi itu keliru ya. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa nunggunya. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya detail. Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabandiyah kalau poso wis gitu. Naksabandiyah kan poso ini mau posonya apa? Ini Senin. Naksabandiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi, sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini corong bulan itu bisa urip betakoki melok sapa. Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab itu harus detail. Misalnya kalau ingin oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mereka Paringan itu wis kecelok keluar dari Naruan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya. Tapi cara perasaan hati gue ke jamak ning Paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, tapi ning Jakarta. Ning Paringan wis jamak jare malaikat iki karepe kan. Kenapa jadi malaikat? Kenapa jadi malaikat? Ono wong lunga, kalau kan bolak-balik nih Pasuruan, kalau nak jamak yang itu kan, ada jamak nih Pelawangan juga oleh perasaan itu sama kan kok. Kalau malaikat, iya wong naruhan kok jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saya kira sing darani lunga gitu, sing darani lunga itu melewati batas kota. Tapi ya ono wong gak sing darani lunga keluarga iku wis kangelan goleki. Berarti yang Paringan wis kangelan. Yo durung keparingan orang kangen. Malane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak. Perkarane mosok do pandangan wis oleh jamak. Itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi? Apa yang kita lihat? Nah, cara madzhab Syafi'iyah yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namun Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyah, iku sing mbok baso kang karem tok ambek gebyur bekas nguyah sing akeh. Hakikatnya pasti ada rasa sulboli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudriku korfun tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi dzal qaulu adhar nama dzal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir. Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat. Pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran itu uniknya watarosam saida tola astazawar. Bukan nora kok wasamsu tazawar, tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub
Terus hatta idza balagha matlab samsi wajadaha tatlub. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu syamsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal syamsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Tidak mungkin kan? Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghah Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnadkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa. Ida apa wataros itu urusan dengan masalah Ashabul Kahfi napa? Subhanahu wa ta'ala samdata ta'at tazawaru an kahfin dal yamini wa idza gharabat taqridu fi ru'yatika, dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Ya nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit. Terus kamu bilang nanti borobati samsu, matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter tuh buminya. Mestinya anuti falak kan gini, ingkolabat lanal ardi, fanahnu fi suflal ardi, falam naros samsa, watil ka'alhurub. Nah ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi. Mau ada roh sering ini. Ya tapi ngomong ngono kesuwen. Ayo buka. Kenapa wis buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis surup. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta. Itu termasuk balaghah Quran dalam hal-hal seperti itu dirjeno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghrib syamsi wajada taghrubu fi ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kue misalnya pesurup kena moro pandangan matahari besurup kan koyo-koyo tenggelam di laut. Nah, gue kan mendingin ya ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita, sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh karo sajur ning lah. Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah anatul hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalul Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah, tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge, Naksabandi. Kalau ini menyesal kan jadi orang Indonesia bagi misal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas orang iso? Juga tuh kali kunut itu, orang kunut. Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman rongono Muhammadiyah, rongono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus kowe darani Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis ora kunut. Terus kowe darani Abu Hanifah iku Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut madzhabus Syafi'i, tarkul kunut madzhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us genti hilal madzhabus Subki, ru'yah bil fi'li madzhabus Syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa?
sebagai ahli. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, saya bawa umum wong, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam. Antara aku lagi bener Imam Subki, bener. Malah Imam Subki ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Subki itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'i. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya atau namun, saiki misalnya kiai-kiai ada muni sidik-sidik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Jawab. Dadi rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa Pak Salat? Sono kalendere. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat nang ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini. Kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ana gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nak ketok. Lha terus akhirnya anti. Padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar bisa. Maka nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan yuwalladzi ja'ala samsana wa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu hadasina wa hisab. Jadi itu sudah bisa dihitung. Lane as-samsu wal qamaru jadi ono srengenge, ono rembulan sebagai alat hitung. Kemudian samsiah diaku masehiyah, terus qamariyah diaku Hijriah, sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti Samsiah atau pasti Qamariyah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun Samsiah darani Masihiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun Samsiah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani Qamariyah ku Hijriah. Nah, akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi Samsiah darani Masihiyah, Qamariyah darani Hijriah. Aslinya orang hubungan zaman Nabi rong lahir ya sono tahun, zaman Isa rong lahir ya sono tahun. Ane Quran tetap menghentikan as-samsu wal qamaru. Paham ya? Nah tentu Qamariyah itu sama Hijriah sama Samsiah ya cepat Qamariyah karena las samsi yang balilaha antu trikal komaro walalailu karena komar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ini sekarang ini loh. Aku ngomongin ini Ali mau nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko. Tapi Ali wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora hormati lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi'. No? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada nah itu yang ilmu jilid. Hakikate salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah ya delik. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan kelewati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi mau zaman fitnah terus jadi polarisasi ini. Pokoknya nggak bukti nasab nanti hisab Muhammadiyah ru'yah karu-karu. Ya itu nggak apa-apa ya, bahasa adat nggak apa-apa, tapi itu tidak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu tidak bagus.
Ya, untuk bahasa ilmiah sudah bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat Quran bahasa wa taros samsa. Idza tola'as tazawaru anka. Apa hakikate tazawur? Ya ora mesti. Pokoke mbok delok sawangane. Napa? Mbok delok sawangane. Saiki tunggale koyo darani gerhana. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar-benar mulane hakikate najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu torfun. Dan yang jenis la yudrikuhu torfun itu ma'fu. Terus kultu dal qaulu adhar wallahu a'lam. Wal jari te banyu sing mili karo kitin kodine banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku teteng dalam qadim mesti ana pendapat layan jus ora najis apa banyu bila tahoyuren kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ingatannya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing bila tahoy. Jadi banyu sithik lah kok kena najis. Asal gak tahoyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatan uti orang qolai khamsunya atiritin dadadian takriban asal. Wa tahoyur amu asir bi tahirin au najsin. Iku tukmun awlonon aurikon wal mutaghayyiru tai banyu kang keceluk rubah al muassiru kang onok bekase ditohirin kelan barang suci au nafsi ini ukurane tukmun iku rasane rubah awlonon to rupane rubah aurikon utawa ambune iku rubah. Maksudnya ngene lho namun banyu itu kan ada dua, setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap 100 tohir karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel, kemudian kena anci. Kenapa? Anci itu kan tohir. Kok kelihatan kemerah-merahan? Berarti ini mutahoyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyune tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya sudah, berarti rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudhu karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel ini kena uyoe wedhus, terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena tahoyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malah Imam Nawawi ketika apa? Wal tahoyur al muasir bitohirin. Al-najis. Kalau bitohirin efeknya apa? Gak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena tahoyur itu imma bitohir. Berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudhu atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mana wastakhayyur al muasir bitoirin au najis utukmun rubah rasane Allah nonto rubah warnane aurihon to rubah ambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti taghayyur. Karena tagonya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah tagoyur nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya disesuaikan. Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tohirun kang suci binat sing kelawan barang najis istada mongko istiad sapa wong wa tatahara lan sesuci sapa wong bimaklan perkara durna kang nyangka sapa wong tahara to ing suci neman. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilal didhawuhna apa ngene ingko daro lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ngatasi barang suci biyakinen kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak
banyu ning bak, ketoke kok barasu liwat dilat. Tapi kamu tidak tahu betul itu betul didilatasi apa enggak. Cara sebagian kamu boleh istihad. Piye-piye potensi gak didilatasi. Ya potensi gak didilatasi. Tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ono kaul mau resiko. Ora usah jajal banyu iku, banyu jedeng liyane. Akeh jenenge apa ingko daro ala tohirin biyakinin fala. Jadi kalau ada pilihan tohir biyakinin fala, dia agak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina iso ningali fil adari ing dalem kaulan. Auma'in walawis tabahama unta hirun binatsin auma'un wa baulun istabahamaun wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lam yastahid mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad. Karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sopo, bal yukhlatoni balik dicampur apa maklan baul semaya tayamam ngongkoni tayamum sopo wong. Auma uwardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawadhu'a mengko kudu sapa wong dikulin kelawan saben-saben suci marotan ing saambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing mbok pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing sitok yang mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ada dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sisi ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak. Ya jajal aja wudu ini sekali, wudu ini sekali. Toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak, ini potensi ma'ul baul. Kamu tidak usah jajal wudu, sekali salah kan kena najis. Nah, gitu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono bro. Jadi kamu latihan pinter. Bro. Ya jadi ngaji latihan pinter. Ngaji, ngaji swarga ora pamblas swarga ora penak. Kulo ora cocok. Kok penak ra mikir di swarga. Kowe nek wong ngono lah, kowe ngaji ora pamblas swarga. Teko majelis ngaji swarga. Kulo ora cocok. Caron santri kok ngono kok apa-apaan. Agama iku kamu ya tafakkarun ono mikire. Lah nang ngono tok enak kok ngaji ngantuk. Mulai swarga. Ngaji ngantuk mulai. Ana aliran ngono sing ngaji ribuan. Tapi nak ra pamblas swarga. Karo kula sembrono. Ngaji wong mikir agama iki kaum yakilun di kaum ya tafakkur. Lah nang ngene ra apa modok terteka-teko. Akhirnya kenangan yang ngaji. Paham gak kok untuk kau buat gitu ngaji. Kalau orang jenis kiai orang usrai. Aku mau mikir sembrono. Ya jadi kalau istibah ma'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad suka potensi nak tapi nak istibah ma'un mutlak be ma'u wardin tawaddu'a bi kullin marratan wakila lahu berak kedua wong istihadu istihad wa ini tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ku ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong al akhara sing liya lah nek dekne wis nganggo sitok apike sing sitok dibuak ben ora mamang napa Pain taro kamu kalau meninggal sepuh wong ing iraka watalo yorone dirubah bondono persangkaane wong lam yakmal mongko ora perlu nglakoni sapa disani lan sing kedua alan nas ing atas sinas balata emang balita yang sepuh wong bila ya adatin lan tamu baleni salat silas sahih ing dalam kaul sing asal titik walau akhbar lamun ngabari ku ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa makbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa wa bayana lan jelasno sapa makbul riwayat asal bapak ing sebab au kana utawa sapa wong fakih niku ahli fikih muafiqon tur nyocoki madzhab mukhbar sing dikabari tamada mongko tetangganan sapa wong hu ing makbulur riwayat misalnya kaya ngene misalnya Badrun apa wudu terus jare salam kamu aja wudu banyu iku najis
Tentu antara salam dan badrun itu sama-sama madzhab Syafi'i yang mengatakan kena telek wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga ya harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu madzhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini. Mukhbarnya itu bermadzhab Royani atau Ustukhri yang mengatakan rausul makul tohir, baulul makul tohir terus mendingan. Pak ampun wudu ngangge banyu niku najis. Lah kenapa ono Kang? Wow berdua sapi. Tapi jari Imam Ustukhri kan rausul makul tohir. Ora apa-apa Kang. Uyai sapi uyai kena tak cekol. Mana nanti ngene ya di Mekah. Paham biha-biha gak tau umroh. Ning Mekah iku ora ono adol apa? Apa uyai apa? Uyai untuk didol terbuka. Uyai untuk itu didol terbuka di Mekah. Mergo baulul makul atau rausul makul tohir. Nah kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya kayak kangkang ning kene ana telek. Sono bar kita telek salat. Kang, salat tembi ada. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, Ustukhri Kang, Ustukhri. Lepan, mereka apa? Rasul makul, baulul makul. Tapi kalau ramen tol, jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mutawif kula ora wani tuku alasane yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang Nabi ku yo unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Mesti Nabi pas iku kalau ngendikan dong penduduk sing kelaparan itu kon mangan iblis sodako, tapi liya ulumin arwasiha wa yasrobu min abwaliha. Mbok apa tae ekon mangan, uyo ekon ngombe. Bla jare diteliti secara medis pancen uyo unta iku obat. Mulane tenggene Mekah dijual bebas terang-terangan. Lah kene kan madzhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, kondisi darurat. Nah, kita ini, yang lain enggak, memang Rasul Makul itu toh. Nah tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara madzhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi catatannya dia sebut muafikon, aukana faqihan muafikon. Karena nanti kalau tidak muafik kan ada salah paham tadi. Paham ya, sisi tok mukhbire darani uyah unta iku najis, cara mukhbare gak apa-apa. Makanya sarannya apa? Auka nafaqihan muafiqan iktamada. Moko kudu itimat sapa wong ku ing khabara makbulir riwayat. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina apa nganggo saben-saben ada tahirin kang suci ila daban kecuali ada sing sangka emas wa fidatan lan sangka perak. Fa harum haram wa istimal. Jadi misalnya ono wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Maka ada ittikhadu fil asal. Nah, dinggo haram, yo proses nganggone haram, gawene yo haram. Lah ya mesti ngene kowe duwe gelas emas yo haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsennya yo kena haram karena produksi barang haram. Waya sikulan sapo al-muwawahu sing disepuh fil asal dalam kaul asal. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas. Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutin filater lan nafis kaya kutin filater itu tidak apa-apa. Mereka koyo al-muwawah. Wa ma dubbi babidha habin au fiddatin dubbatan kabira di zinatin harum. Wa mau te apa wae dubbi bakang den sepo poma bidabin klan mas au fiddatin topera. Dubbatan klan sepuan kabirotan kang akeh. Di zinatin krana engke-engkean ya harum mongko haram apa iki. Jadi misalnya ke duwe pedang utawa duwe gelas gue engke-engkean bertatahkan emas tapi mayoritas napa? Dan tujuannya hanya zina, gue wangkot-wangkotan, gue sombong-sombongan aku orang kaya, punya gelas dari emas bertatahkan apa? Emas, berbalurkan emas jenenge dobatan kabiro tujuannya di zina itu haram. Au solhirotan utawa dobah sing sithik tok muk biqadril hajat fala mongko ora. Karena itu namun dhisik iku kan belum banyak teknologi nopo peluluan. Saulang lagi ya, dulu zaman Rasul itu belum ada teknologi peluluan, pelumeran ya.
Lah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas. Karena emas kalau 24 karat kok meneh nek diobong. Kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat. Gimana ya? Kulo iki menangi. Kulo kan termasuk peneliti sejarah tak baleni meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung. Nabi pedangnya putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu satu-satunya jalan nak nopo ngerangket nomen nah itu nganggo nopo emas karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dileleh noneng kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi dulu gak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digandet no pakai emas itu jenenge dobah singgil hajat apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas gue gagah ini sebenarnya lis. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa? Dubat bi dobatin apa pakai apa? Dahab karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin jabatum usulni apa? Fasalat taudiatum biqadariyah fahtamal saidu zabatum wa mimma yukituna alih finnari bilwa akhilyatin au mata'in zabatum. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa ngelola apa emas. Nah karena emas yang mudah leleh, kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer nih, dinggo nang panas wae lumer. Yang asli yang masih 24 karat. Nah, itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh nama emas. Dan itu paling mudah. Napa? Paling mudah. Makanya temen iki terangno napa? Al-saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Al-saghiratan utawa dobah saghirah li zinatin karena pepaes au kabiratan to gede sekalipun li hajatin karena hajat jazafil asos. Itu tenggene sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya itu pakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, tetap orang kuno. Udah harus era Fir'aun, era Mbah Kulo, buyut Kulo nak. Dulu gigi itu penggantinya emas. Karena yang bisa dibentuk mirip gigi ya hanya emas. Karena tadi mudah sekali ya Pak. Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan besi, sop, aluminium, itu akan ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni. Saya ulang lagi, emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno barang pecah jubiba bidabin dobatan kabiro di sini. Olin hajat di sini kajabil mungkasir kayak apa? Ngait barang sing apa? Dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas. Karena yang paling mudah. Jazafil asal. Lawadub batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel maksudnya kayak pegangan pedang ukawiri fil asal. Terus kultu ngucap ingsun al-madhab tahrimu dubatil dhab mutlaqan. Ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al-madhab utawi madhab maksudnya madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi tentu tidak semuanya ulama ikut supaya kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan kita muharrar. Dan saya kalau punya pendapat saya bilang kultu. Jadi artinya gini yang mukadimah tadi kata Imam Nawawi kan saya akan fair semua khilaf yang diceritakan kita muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya dawuh Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi'i. Paham ya, saya ulang lagi sesuai kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat, saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi ngendikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i. Kalau waca malih gitu ngono mawon, kalau waca malih.
fa inni la ahdifu min husai'an al ahkam aslan wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab Muharrar meskipun khilaf itu wahiyan. Dan nanti kalau saya tidak cocok saya tambahi kul. Ini yang kul ini mulai pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi, sebagai pribadi. Kul itu berpendapat ingsun, mengucap ingsun al-madzhabu sing madhab iku tahrim. Maksudnya al-madzhab al-mukhtar cara pikirane Imam Nawawi iku tahrimu dobbati dhahabi iku harame nopo sepuan mas sudah kula gadah tahrim tak kula banget. Di kitab kawan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing pendapat tadi khilaf. Qultu al-madhab tahrimu dobatil mutlaqan bi anna fi al-khulaya' minus. Wa aslu dobatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan doba adalah sesuatu sing go nemplek nonggo jabrul mungkasir, paham apa? Wa asyad. Itu dulu wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrabu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin siqaqihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas itu pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai das. Karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus niki annaqo dahahu sallallahu alaihi wasallam wadah atau gelasnya Nabi alladzi kana yasrabu fihi kana musalsalan bi fiddatin insidai karena pecah. Terus memiliki redaksinya musa'aban bi khayti fiddatin insiqafi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu. Mushaf yang ditulis pakai emas karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot. Jadi kalau ya setuju tetap khilaf seperti yang di Rafi'i mawon ya, tetap kita ngikuti khilaf yang ada apa? Iya meskipun Nawawi menikul tuh, pilihan di sini. Imam Nawawi, tapi tetap khilaf itu bagian ala khaliyah, tetap ala khaliyah khilaf. Dia jelas ya karena dulu tadi kalau qadahun Nabi mungkasir atau saifun Nabi mungkasir atau saifus sahabah mungkasir, dulu teknologi satu-satunya memang direkatkan hanya pakai apa? Dahab atau apa? Fiddah. Itu karena yang sudah ditemukan teknologinya. Terus Imam Nawawi ngendikan kultu al-madhab tahrimu dobbatid dahab. Tapi saya ulang lagi, itu pikiran Imam siapa? Imam Nawawi. Tapi mulai pertama kan ada illa dahaban wa fiddatan. Yang dobbah kabirah li zina haram, soghirah bi qadril hajat boleh, atau kabirah lil hajat juga boleh. Ya saya ulang lagi ya. Dobbah cek pakai dahab atau fiddah khilafnya gimana? Li zina tidak boleh. Tapi kalau soghirah bi qadril hajat boleh. Kabirah lil hajat juga boleh. Paham ya? Jaza fil asah dari Imam Rafi'i, jaza fil asah. Terus Imam Nawawi komentar kultu al-madhab tahrim untuk bertindak